Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah Jalla Jalaluh, atas limpahan nikmat, karunia dan taufiknya. Di kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali berkumpul di tempat yang mubarak ini, dan seperti biasanya jadwal kajian kita adalah melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumullah ta'ala. Taib ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan masih pembahasan yang ke-74 di dalam kitab ini, yaitu menjelaskan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid Al-Basit. Allah Maha menyempitkan, menggenggam, dan Allah Maha melapangkan, membentangkan. Tapi ini kaitannya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, rezeki, harta. Allah Maha menyempitkan dan juga Maha melapangkan. Tapi terakhir ibadillah bilang dijelaskan oleh beliau seputar hadis Anas bin Malik, ketika Anas menyampaikan kondisi keadaan perekonomian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, melonjak, meroket. Kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau selaku pemimpin, penentu kebijakan, selaku stakeholder, beliau kemudian diminta oleh para sahabat, ya Rasulullah, ghala as-si'ru fa as'ir lana. Wahai Rasulullah, harga-harga melambung tinggi, tolong tetapkan, keluarkan kebijakan untuk menekan harga-harga barang-barang kebutuhan pokok, supaya daya beli masyarakat itu terjangkau. Nah, dan ini sebagaimana yang kita sampaikan jamaah sekalian, biasa kita alami. Ya, biasa kita alami. Bahkan
Ya, sebagian orang sampai berunjuk rasa, turunkan harga, turunkan harga. Ini terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat dan tentu saja kepada kita semua, nasihat untuk kita semua, innallaha al-basitul qabid ar-razzaq. Sesungguhnya Allah adalah yang maha melapangkan, maha menyempitkan. Dialah yang maha mencurahkan rezeki. Jadi kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bagaimana Nabi SAW ketika mendapatkan laporan, keluhan, barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari itu melambung tinggi, Nabi SAW pertama beliau mengaitkan para hamba untuk senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakalnya kepada Allah. Gantungkan, ya, kaitkan hatimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan salahkan ini, salahkan itu. Jangan kembali kepada makhluk, bersandar kepada makhluk. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah maha membentangkan rezeki, Allah maha menyempitkan rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala maha mencurahkan rezeki. Akidah khafillah. Kembali ke masalah akidah, tauhid. Inilah yang kadang kurang atau masih sangat sedikit porsinya kita berikan untuk masyarakat kita. Dakwah kepada tauhid. Apapun problem yang dihadapi oleh masyarakat kita, termasuk masalah ekonomi, termasuk masalah sulitnya pekerjaan, apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang terdampak. Ingatkan mereka untuk senantiasa bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada akidah tauhid. Nah, inilah solusi yang diberikan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hadis Anas bin Malik, dan sudah disampaikan oleh beliau di awal pembahasan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, pada saat menjelaskan hadis ini, nah ini adalah lanjutannya malam ini. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dengan beliau akan menjelaskan dengan mengutip penjelasan Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, atau yang dikenal dengan sebutan tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan yakni bidzalika sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud makna dari hadis ini, annal ghalaa war rukhas, sesungguhnya masalah mahalnya barang-barang, murahnya barang-barang, was-sa'ata wad-dhiq, lapangnya kemampuan orang bisa, daya belinya mampu, atau sebaliknya sempit, rezekinya seret, biyadillah, semua itu di tangan Allah. Mungkin kita masih bertanya-tanya jamaah sekalian, apa hubungannya Allah dengan barang-barang yang mahal, yang melonjak tinggi, yang melambung harga-harga barang kebutuhan? Ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masalah mahalnya barang-barang, murahnya, lapangnya, sempitnya rezeki seseorang, itu semua di tangan Allah, duna ghairihi, tidak yang lainnya. Hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Fakadzalika qauluhu ta'ala dzikruh. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain menjelaskan hadis yang tadi, hadis Anas, juga firman Allah taala yang kita sudah lewati, yaitu Allah berfirman wallahu yaqbidu wa yabsutu, dan Allah lah
yang menyempitkan dan membentangkan. Itu surat Al-Baqarah ayat 245. Ya. Ini ditafsirkan oleh Imam At-Tabari, yakni biqaulihi yaqbil. Makna dari firman Allah yaqbil, menyempitkan, yaqturu biqabdihi rizqa amma yasha'u min khalqih. Maknanya jamaah sekalian, Allah itu menyempitkan siapa yang Dia kehendaki, rezeki siapa yang Dia kehendaki, Allah Subhanahu wa taala sempitkan. Ya. Itu di tangan Allah, bukan kita yang mengatur rezekinya orang, tidak. Ya. Yang mengatur rezekinya para hamba, menyempitkan rezekinya siapa yang Dia kehendaki, Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa ya'ni biqauli, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabsut, dan melapangkan. Kebalikannya tadi menyempitkan, melapangkan, yuwassi'u biwasṭihi rizqa ala man yasha'u minhum. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki siapa yang Dia kehendaki dari mereka, dari para hambanya. Inilah maknanya tadi jamaah sekalian, semuanya itu biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perihal menyempitkan, perihal melapangkan, itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauli, dan juga firman Allah taala, wa ilaihi turja'un, di penghujung ayat itu, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Tafsirnya ai wa ilallahi ma'adukum ayyuhan nas, kepada Allah lah tempat kembali kalian wahai segenap manusia. Nah, ini luar biasanya ayat ini jamaah sekalian ikhwafillah. Karena persoalan rezeki, sempit lapangnya rezeki, itu kita dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalian akan kembali semuanya kepada Allah. Apa hubungannya masalah lapang sempitnya rezeki dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa hubungannya? Syekh menjelaskan dengan masih mengutip tafsir At-Tabari, fattaqullaha fi anfusikum, bertakwalah kalian kepada Allah perihal diri-diri kalian, tentang diri kita. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah tentang diri kita. An tudayyi'u faraidahu wa tata'addu hududah, jangan sampai kalian menelantarkan, menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban Allah dan melampaui batasan-batasan hukumnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, jangan sampai menyia-nyiakan apa yang Allah telah tetapkan kewajibannya, seperti misalnya sholat 5 waktu ya, karena alasan sibuk mencari rezeki supaya rezekinya ya lapang, sampai menelantarkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jangan sampai seperti itu. Karena dengan alasan mencari sesuap nasi, mengais rezeki untuk memperbaiki taraf ekonomi, ya, sampai melanggar, melampaui batasan-batasan hukum Allah. Jangan seperti itu. Ingat, wa ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Subhanallah, ini korelasinya. Qafila masalah mencari rezeki, ya, lapang sempitnya rezeki dengan potongan atau penggalan ayat. Ingat, wa ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian kata beliau, wa an ya'mala man basata alaihi minkum fi rizqihi bi ghairi ma adina lahu bil amali fihi rabbuh. Jangan sampai seseorang yang dilapangkan oleh Allah rezekinya, nah ini nih, khafillah. Jangan sampai seorang di antara kalian yang dilapangkan rezekinya mengerjakan amalan yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi kita yang alhamdulillah dilapangkan rezeki kita oleh Allah, termasuk orang yang mampu, termasuk orang yang bisa survive di masa pandemi seperti ini,
Jangan sampai melakukan amalan-amalan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan-amalan yang dilarang oleh agama. Nah, ini kaitannya. Ya masalian, rezeki dengan ingat kepada Allah kalian akan dikembalikan. Jadi hati-hati, yang dilapangkan rezeki kita oleh Allah, diberikan kemampuan, diberikan kecukupan, jangan mengamalkan amalan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, wa an yahmilal muqtiru minkum faqubid anhu rizquhu iqtaruhu ala ma'siyatih. Orang yang disempitkan rezekinya, karena tadi kan persoalan lapangnya rezeki, sempitnya rezeki di tangan Allah, biyadillah. Jangan sampai orang yang disempitkan rezekinya karena sempit rezekinya membawa dia, menjerumuskan dia ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan ya, demi menyambung hidup, ya, demi sesuap nasi, demi bertahan hidup. Faktor ekonomi itu kan banyak biasa orang-orang yang melakukan ya pelanggaran-pelanggaran hukum, ketika dibekuk oleh aparat, diinterogasi, kenapa melakukan ini? Alasannya apa? Faktor ekonomi. Ya kan? Yang masalahnya faktor ekonomi. Ya. Jangan sampai seorang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala membuat dia melakukan maksiat. Ingat, wa ilaihi turja'un, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Jadi ini kaitannya jamaah, ini hubungannya di sini. Bagian depan ayatnya masalah keyakinan kita perihal yang melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki, biyadillah, di tangan Allah Azza wa Jalla. Bagian belakangnya ayat ini, wa ilaihi turja'un, ingat hanya kepadanya lah, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Hati-hati kita mencari rezeki, baik yang dilapangkan maupun yang disempitkan. Kemudian kata beliau, wattaqaddumi ala ma naha, sehingga menerobos apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jangan, bagi yang disempitkan rezekinya, bersabar, berusaha. Jangan jadikan alasan ya, susahnya pekerjaan, ya sulitnya perekonomian, kemudian menerobos larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini terpaksa saya melakukan perbuatan ini. Saya tahu ini salah, tapi mau gimana lagi? Ini faktor ekonomi dan sebagainya. Ini masih banyak jamaah sekalian, saudara-saudara kita yang berpikiran seperti ini. Nah, ayat ini mengingatkan kita, wa ilaihi turja'un. Ingat, suatu saat kalian akan dikembalikan kepada Allah. Jadi hati-hati perihal mencari rezeki. Sehingga kata beliau, fayastaujiba bidzalika minhu bimasirihi ila khaliqihi ma la qibala lahu bihi min alimi iqabi. Sebagai konsekuensinya, kalau dia tidak memperhatikan persoalan mencari rezeki, yang dilapangkan rezekinya, lupa tidak menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Yang disempitkan rezekinya, terjerumus ke dalam maksiat. Hati-hati, ada hukuman Allah Subhanahu wa taala yang pedih yang akan menantimu. Diingatkan kita, wa ilaihi turja'un, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Hati-hati. Masya Allah, luar biasa ini jamaah. Saya tafsir Imam At-Tabari, ya, bagus ini sebagai bahan muhasabah bagi kita semua, bahan renungan buat kita semua. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 245 dari kitab Jami'ul Bayan atau tafsir Imam At-Tabari. Demikian nukilan beliau. Kembali ke penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Wa fi hadas siyaq, fa fi hadas siyaq tanbihun liman basatallahu lahu fi malihi aw ilmihi aw makanatihi
an yunfiqa mimma ataahu Allah. Dalam perkara ini juga terdapat peringatan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan baginya dalam hal harta, ilmu atau kedudukan, agar dia menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepadanya. Ya, ini perkara kaitannya dengan orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah. Ya, ingat juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepadamu. Wa an yuhsina ila ibadillah kama ahsanallahu ilaih, dan agar dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya. Ini orang yang dilapangkan rezekinya. Ya, ada juga infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membantu pembangunan masjid, membantu pondok pesantren. Ya, ada juga infaknya dari sebagian yang Allah karuniakan kepadanya. Kemudian waman dayyaqa alaihi fi dzalik. Namun siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyalja ilallahi wahdahu, hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, taliban maddahu wa aunahu wa fadlah, mengharapkan uluran tangan Allah, mengharapkan bantuan Allah dan karunia-Nya. Ya, jangan pergi pesugihan supaya cepat kaya. Ya, melakukan pesugihan. Ya. Ya, atau juga di masyarakat ada yang melihara tuyul. Ya. Untuk mencuri uang. Ada di masyarakat kita itu terjadi. Terjerumus ke dalam kesyirikan supaya cepat kaya dengan cara yang instan. Syekh mengatakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kan di tangan Allah. Rezeki dilapangkan, disempitkan adalah biyadillah. Itu tadi akidah pertama. Sebagaimana Rasulullah tadi ketika dikeluhkan oleh para sahabat, ya Rasulullah, harga-harga di pasar melambung, meroket. Ya, daya beli kita tidak mampu menjangkau. Rasulullah mengatakan tadi, menghubungkan para sahabat, semua itu biyadillah, di tangan Allah. Itu soal harga mahal, murah, rezeki lapang, sempit, itu biyadillah. Ini dulu, akidah ini dulu yang kita perbaiki. Keyakinan semua itu biyadillah, di tangan Allah. Makanya orang yang disempitkan rezekinya, kata Syekh, falyalja ilallahi wahdah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semata, minta pertolongannya, minta karunia-Nya, mu'taqidan annahu, disertai dengan keyakinan bahwasanya la basita lima qabad, tidak ada yang bisa melapangkan terhadap apa yang telah Allah sempitkan. Nah, ini juga jamaah sekalian harus disertai dengan keyakinan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha melapangkan. Kalau dia sudah menyempitkan, ya tidak ada yang bisa melapangkan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wala qabidhu lima basat, tidak ada yang bisa menyempitkan terhadap apa yang dia lapangkan. Jangan khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya antum, yakini tidak ada yang mampu menyempitkan. Ini akidah kita. Akidah tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah membuka jalan keran-keran rezekinya antum, tidak ada satupun makhluk yang bisa menahan, mencegah, bisa menyempitkan rezeki antum. Akidah, ditanamkan akidah. Demikian juga wala mani'a lima a'ta, tidak ada yang bisa mencegah, menahan apa yang Allah berikan. Ya,
Kalau Allah sudah ingin memberikan kepada hambanya, biar semua makhluk mencegahnya, si hamba itu tetap mendapatkan apa yang diberikan Allah. Begitu juga sebaliknya, wala mu'tiya lima mana', tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah cegah, apa yang Allah tahan. Al-mani' al-mu'ti. Ini selalu kita baca, subhanallah. Salah satu zikir sesudah salat fardu, ya kan, ya mas sekalian. La mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'at. Ya, mungkin itu hikmahnya kita baca minimal 5 kali dalam sehari semalam, ya, dalam bacaan di antara rentetan bacaan-bacaan atau zikir-zikir sesudah sholat fardu, mungkin semua supaya untuk mengingatkan kita, ya, supaya mengingatkan kita, menancapkan kembali kokohnya akidah bahwa tidak ada yang bisa memberi kalau Allah menahan, mencegah, dan tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah memberi. Kemudian kata beliau, kama qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yauma uhudin hinan kafa'al musyrikun, sebagaimana perkataan nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud, ketika kaum musyrikin kalah, mundur, kembali pulang dengan menelan kekalahan dari kaum muslimin. Qala, Rasulullah berkata, istawu hatta usni ala rabbi. Ya, Rasulullah terlebih dahulu memberikan aba-aba kepada para sahabat, instruksi kepada para sahabat, istawu, luruskan barisan kalian, hatta usniya ala rabbi, supaya saya atau sebelum saya memuji Rabbku. Fasaru khalfahu sufufan, kemudian para sahabat mengatur saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau berkata, yakni berdoa. Doanya cukup panjang ini yang dibaca Rasul dalam perang Uhud. Allahumma lakal hamdu kulluh, ya Allah, segala puji-pujian hanya milikmu. Allahumma la qabidha lima basatta. Ini, ya Allah, tidak ada yang bisa menyempitkan apa yang engkau lapangkan. Tidak ada yang bisa menyempitkan terhadap apa yang engkau lapangkan. Wala basita lima qabadta, dan tidak ada yang bisa melapangkan apa yang engkau sempitkan. Wala hadiya lima adlalta, tidak ada yang bisa memberi petunjuk terhadap apa yang engkau sesatkan, maksudnya engkau tetapkan kesesatannya. Wala mudilla liman hadaita, dan tidak ada yang bisa menyesatkan terhadap siapa yang engkau beri petunjuk. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi terhadap apa yang engkau cegah, yang engkau tahan. Wala mani'a lima a'taita, dan tidak ada yang bisa mencegah atau menahan terhadap apa yang engkau beri. Wala muqarriba lima ba'atta, dan tidak ada yang bisa mendekatkan apa yang engkau jauhkan. Wala muba'ida lima qarrabta, dan tidak ada yang bisa menjauhkan apa yang engkau dekatkan. Subhanallah, ini sekian banyak, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga contoh bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk kepada inti doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sekian sifat-sifat Allah tadi. Ya. Baru masuk apa yang beliau pinta. Allahumma qsud alaina, Allahumma qsud alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Ya Allah,
bentangkanlah untuk kami dari keberkahan-keberkahan-Mu, rahmat-Mu, karuniamu dan rezekimu. Ya, ini intinya. Ikhwafillah. Ini inti doanya Rasulullah, permohonannya Nabi kita dalam perang Uhud. Setelah menyebutkan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tadi, sampailah pada inti permohonan. Ya Allah, bentangkan kepada kami dari keberkahan-keberkahan-Mu, rahmat-Mu, karuniamu dan rezekimu. Kemudian Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqim alladzi la yahulu wa la yazul. Ya Allah, aku memohon kepadamu nikmat yang kekal, yang tidak henti-hentinya, tidak habis-habisnya. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala terus diberikan nikmat. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yaumal 'ailah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kenikmatan di hari atau di waktu kesulitan. Al-ailah, di waktu kesulitan, kefakiran. Ya, termasuk masa-masa sulit, ya, masa-masa orang susah cari kerja, masa-masa orang ya terdampak seperti pandemi seperti ini. Ini salah satu doa yang insya Allah sangat cocok untuk kita baca di masa-masa seperti ini. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yaumal 'ailah. Ya, mungkin kita merasakan kenikmatan tapi di masa lapangnya rezeki kita. Tapi bagaimana saat sempit rezeki kita? Nah, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala tetap merasakan kenikmatan di masa kesulitan. Wal amna yaumal khauf. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketenteraman di hari yang menakutkan. Ya, di hari yang menakutkan. Nah, ini bisa mencakup di dunia, di alam kubur, pada hari kiamat. Di saat orang-orang takut, kita memohon kepada Allah diberikan rasa aman dan tentram. Kemudian Allahumma inni a'idzum bika min syarri ma a'taitana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang Engkau berikan kepada kami, wa syarri ma mana'ta, dan keburukan apa yang Engkau cegah dan Engkau halangi kami untuk mendapatkannya. Berikutnya Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa cinta terhadap keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah rasa iman itu, keimanan itu di hati-hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan berilah kami rasa benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau berada di jalan yang lurus. Selanjutnya Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkanlah kami sebagai orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa ahyina muslimin, dan hidupkanlah kami sebagai muslim. Wa alhiqna bis salihin, dan gabungkanlah kami dengan orang-orang soleh. Ghairu khazaya wala maftunin, tidak dalam keadaan terhina dan juga tidak dalam keadaan terfitnah. Allahumma qatilal kafaratal ladzina yukadzibuna rusulak. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan rasul-rasulmu. Nah, ini kan karena konteks doa ini pada perang Uhud. Jadi ada juga doa untuk kehancuran kebinasaan musuh-musuh Allah. Allahumma qatilil kafaratal ladzina yukadzibuna rusulak. Ya Allah, perangilah, hancurkanlah, binasakanlah orang-orang kafir yang mendustakan para rasulmu. Wa yasudduna an sabilik, dan orang-orang yang menghalang-halangi
dari jalanmu. Orang-orang kafir menghalang-halangi manusia dari mengikuti jalan Allah. Waj'al 'alaihim rijzaka wa 'adzabak. Timpakanlah kepada mereka siksaan dan azabmu. Allahumma qatilil kafarata alladzina utul kitaba ilahal haqq. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang telah diberi Alkitab. Ya, ahlul kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Kalau yang pertama tadi sifatnya umum. Kalau yang ini orang-orang kafir, binasakanlah orang-orang kafir yang telah diberi Alkitab. Ilahal haq, engkaulah ilah yang hak. Selesai doanya Nabi. Ya, doa yang cukup panjang, doa istighosah. Ya, ini doa istighosah. Kalau dalam perang Badar juga Rasulullah berdoa dan mengangkat tangannya tinggi dan berdoa sangat lama, karena ini adalah doa istighosah. Kondisi di mana kaum muslimin sangat-sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa dalam hadis ini rawahu Ahmad wal Bukhari fil Adabil Mufrad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan di catatan kaki dari hadis Rifa'ah Az-Zuraqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Jadi intinya jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan suatu akidah yang sangat berharga bagi kita terkait dengan rezeki. Lapangnya rezeki, sempitnya rezeki, harus kita yakini itu semua biadillah, Allah Subhanahu wa taala yang atur. Maka kalau kita mau minta, kita merasa rezeki kita lagi sempit seret, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala sesuatu, termasuk perihal mengatur rezeki hamba-hambanya. Jangan berpaling kepada selain Allah, jangan bersandar kepada selain Allah, jangan menyandarkan makhluk yang lemah. Minta kepada yang di tangannya segala sesuatu, mengatur segala urusan makhluknya. Nah, mahibati fillah azanillahu wa yakum, kiranya sampai di sini dulu yang bisa kita pelajari bersama dari lanjutan kitab Fikih Asmaul Husna. Insyaallah taala kita sambung pembahasannya di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.